Saya di UII sejak tahun 87 Masya pada Allah. saat pembukaan angkatan pertama Sekolah Mm-mm. Arsitektur di UII. 37 tahun, betul. 37. Ya, ya, jadi sebetulnya UII di dalam master plan kampus itu kan sudah terikat oleh rencana-rencana yang teralokasikan pada setiap kafling-kafling yang ada. Nah, pada area bagian depan tuh bersebelahan dengan masjid itu adalah area perpustakaan. Sehingga memang di sana adalah tempatnya kafling untuk pembangunan perpustakaan UII ya, perpustakaan pusat begitu. Nah, memang desain dari perpustakaan pusat itu ya karena selama ini ada aturan yang mengikat begitu di dalam pengembangan kampus terpadu sehingga nada atau nuansa, style dan sebagainya itu menjadi bagian keharmonisan penampilan bangunan di kampus gitu. Nah, hanya saja ketika proses pembangunan sedang berlangsung, artinya proses perencanaan sudah selesai. Lalu pada saat penggalian fondasi ada ditemukan sesuatu gitu. Nah, sesuatu inilah yang kemudian belakangan akan kita ketahui sebagai Candi Kimpulan. Atau dulu UII mengusulkan Candi Pustaka Sala karena itu ada di area gedung perpustakaan sehingga UII mengusulkan gedung namanya menjadi Pustaka Sala. Tetapi proses-proses seperti itu memang proses yang didialogkan. Saya kira ini ada di Balai Cagar Budaya ya. Jadi Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala BP3 DIY. Itu mungkin awal dari bagaimana peristiwa awal tentang temuan yang kemudian mengubah segalanya gitu. Saya kira para pimpinan pada saat itu tidak kemudian serta-merta melakukan pengambilan keputusan ya. Jadi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pengambil keputusan dalam hal ini rektor, ketua badan wakaf dari sisi UII dan kemudian otoriti dari pemerintah misalnya BP3 dan seterusnya itu mereka perlu secara dialogis begitu untuk melakukan proses-proses dialog, mengetahui apa toh sebetulnya yang sedang terjadi begitu. Proses dialog seperti inilah yang kemudian karena kan kalau bangunan perencanaan sudah selesai, kemudian proses konstruksi berlangsung itu kan yang lebih banyak berperan itu kan sebetulnya para insinyur civil engineer ya, jadi para pelaksana konstruksi di lapangan gitu. Tentu situasi itu menjadikan situasi yang tidak dimengerti, ini ada apa begitu. Nah, sehingga proses memahami sejak awal tentang apa yang sedang terjadi itulah yang kemudian dibawa ke forum dialog yang terbatas di antara para pengambil keputusan. Nah, latar belakang itulah saya kira mereka kemudian melakukan proses pengambilan keputusan bahwa ini adalah ada benda cagar budaya atau warisan budaya begitu, yang kemudian warisan budaya ini berupa apa dan sebagainya itu kan kemudian menjadi sama-sama dimengerti begitu. Nah, sehingga ada proses dialog yang dilakukan di situ, kemudian dilaksanakanlah pemugaran dan pelestarian. Jadi saya kira para pimpinan dalam hal ini tentu rektor dan ketua badan wakaf memiliki cara pandang yang bijaksana di dalam memahami apa yang sedang terjadi, sehingga penghargaan terhadap
tempat ibadah atau peninggalan warisan budaya dan sebagainya, saya kira telah menjadi tuntunan bagi keyakinan Muslim gitu ya, bagi keyakinan dalam agama Islam untuk menghargai tempat-tempat ibadah. Meskipun secara formal UII itu tidak mendeklar bahwa Candi Kimpulan itu sebagai tempat ibadah sebagaimana seperti Candi Borobudur begitu ya, tidak seperti itu statusnya. Tapi kemudian bahwa secara pribadi para pengunjung dan sebagainya itu ya mereka secara sendiri-sendiri personal dan sebagainya, kalau memang itu merupakan keyakinan mereka ya dihargai. Artinya proses penghargaan terhadap keyakinan yang berbeda, UII dalam hal ini menggunakan nilai-nilai Islam yang toleran itu masih dijunjung tinggi. Dan saya pikir ini adalah contoh positif bagi perkembangan dunia Islam. Dan ternyata tampaknya memang penghargaan terhadap hal yang demikian ini juga diapresiasi. Seperti kemarin waktu G20 Religion Forum itu hadir ke Jogja itu juga tilik Candi Kimpulan gitu. Karena di sana ada situs Hindu di tengah-tengah sebuah kampus Islam dan bersebelahan dengan masjid begitu kan. Nah, jadi ini sangat menarik saya kira, dan orang banyak belajar bagaimana sebetulnya toleransi itu harus dibangun. Bisa jadi pro kontra itu ya ada, tetapi kemudian pro kontra itu kan bagian dari proses dialog saya kira ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar mengerti tentang sesuatu kepada orang lain. Jadi bukan sebuah perdebatan yang menang-menangan, saya kira tidak. Tetapi bagaimana kita bisa belajar tentang perbedaan dan sebagainya. Jadi sikap-sikap bijaksana semacam inilah yang kemudian menuntun dari situasi yang mungkin pro kontra, ada yang mungkin tidak setuju, ada yang setuju dan sebagainya. Pimpinan mengambil sikap bahwa seperti inilah yang tepat sebagai sivitas akademika gitu. Nah, jadi dunia pendidikan dalam hal ini UII sangat menghargai situasi yang seperti itu. Sehingga ketika itu semua sudah diputuskan demikian, ya tinggal bagaimana perancangan arsitekturnya ini seperti apa dan seterusnya, ini semuanya menjadi sesuatu yang kemudian mengikuti proses-proses yang terjadi gitu ya. Karena ada perubahan fisik, mungkin perubahan fungsi dan sebagainya. Jadi itu adalah bagian dari proses dialog yang disepakati antara negara dan rakyat gitu ya. Dalam hal ini rakyat itu adalah UII ini kan sebagai bagian dari rakyat gitu. Negara dalam hal ini adalah pemerintah begitu ya, melalui BP3 atau BCB saat ini begitu. Yaitu bahwa secara teritorial itu kan memang tanah itu kan miliknya UII ya di satu sisi gitu ya. Dan keberadaan candi itu ada di settingan itu gitu. Nah, sehingga kita harus kemudian berbagi begitu ya, berbagi peran begitu. Jadi pengelolaan dan sebagainya, karena perubahan yang kemudian muncul berbeda dari fungsi awal itu adalah kehadiran dari adanya museum. Ya, jadi ada museum di sini di satu sisi, sekaligus UII menunjukkan sejarah perkembangan UII dengan museum UII-nya, tapi juga ada museum tentang bagaimana pemugaran Candi Kimpulan itu sendiri. Nah, jadi keahlian yang dimiliki oleh para expert, para arkeolog dan sebagainya ini menjadi sustain, terlibat secara terus-menerus untuk dia memelihara. Tanggung jawab mereka untuk memelihara ini supaya eksistensi keberadaan secara fisik maupun penjelasan-penjelasan naratif
dan sumber-sumber literasi dari apa yang ada di Museum Candi Kimpulan yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan perpustakaan itu. Jadi saya kira ini hanya satu di dunia ini yang ada, bahwa sangat unik begitu, bahwa rancangan yang sedemikian rupa terintegrasi antara bangunan modern dengan situs purbakala begitu, dan satu dengan yang lain saling menguatkan. Jadi nomenklatur dalam candi itu mungkin diikat oleh lokus ya, oleh tempat itu. Jadi misalnya yang kita tahu Candi Kedulan itu atau Candi Kalasan atau Candi Morangan itu kan ada di lokus desa di mana candi itu ditemukan. Nah, kebetulan wilayah kampus terpadu ini ada di dusun Kimpulan, sehingga nomenklaturnya menjadi Candi Kimpulan. Meskipun demikian, UII juga punya spirit nih, yaitu spirit yang sangat khas begitu, yaitu Pustaka Sala. Nah, sehingga sebutan Pustaka Sala maupun Candi Kimpulan itu adalah dua hal yang pernah disampaikan ya, tinggal brandednya itu mau kemana. Ini kan persoalan keseringan orang mendengar begitu ya. Nah, jadi sampai hari ini paling tidak keseringan orang mendengar itu dengan nama Candi Kimpulan. Saya kira begini, saya sendiri sebetulnya kan juga sedang melakukan riset yang sifatnya khas terkait dengan Candi Kimpulan ini. Dari riset yang saya lakukan, beberapa hal mungkin sudah sampai pada titik-titik di mana bagaimana sebetulnya penghargaan terhadap suatu temuan yang kadang-kadang di luar, mungkin ada di tengah permukiman, seperti Candi Morangan itu ada di tengah permukiman, atau kemudian candi-candi yang lain yang biasanya ditemukan di area-area limpasan sungai yang mungkin itu bekas sungai purba gitu ya. Kita akan sampai pada bahwa pendekatan pemugaran pelestarian yang menghargai nilai-nilai histori gitu, nilai-nilai budaya masa lalu itu agar tetap relevan dengan masa kini, tentu perlu ada tafsir-tafsir tertentu untuk kemudian yang namanya pelestarian itu tidak kaku, tetapi pelestarian itu dinamis. Nah, saya kira dinamis itu adalah antara lain misalnya praktek yang dilakukan di Candi Kimpulan ini, menurut saya contoh yang sangat bagus, karena zona inti yang itu merupakan area di mana keberadaan situs itu tidak boleh diintervensi adanya bangunan. Kemudian di luar dari zona inti itu adalah zona penyangga itu. Nah, tampaknya tafsir terhadap zona-zona seperti ini tidak bersifat teritorial lagi, gitu. Nah, saya kira dengan terobosan membuat interpretasi baru terhadap persoalan zonasi itu kan ya yang ngatur manusia juga, gitu kan. Kalau kaku-kaku amat ini juga jadi masalah gitu kan. Nah, soalnya itu kalau benar-benar digunakan zona itu, habis itu gedung perpustakaannya gitu kan. Nah, jadi saya kira ini praktek positif, praktek baik yang sudah dilakukan oleh para pengambil keputusan, luar biasa mereka, sehingga kemudian bangunan yang hadir sebagai arsitektur, karya arsitektur, itu bisa kemudian adaptif terhadap situasi. Saya pikir ilmu arsitektur memang memiliki keluasan seperti itu gitu ya. Sehingga ada di dalam teori arsitektur itu ada yang disebut dengan form follow function, ada yang menyebut atau kebalikannya function follow form begitu kan. Nah, ini saya kira ini sudah di ranah arsitektur, tapi justru ini membuat kita bisa mengerti bagaimana sebetulnya mensikapi ketika ada temuan-temuan kebudayaan lama.